dan pelihara silaturahmi. Dengan adanya kata saling meminta, ini menunjukkan manusia makhluk sosial yang saling membutuhkan. Pangkat apa, jabatan apa, gelar apa, kedudukan, kekayaan, tetap dia butuh orang lain. Seorang dokter lulusan luar negeri bisa mengobati 1001 macam penyakit. Percaya nggak? Dia tetap butuh orang sakit. Kalau tidak ada orang sakit itu dokter mau nyuntik siapa? Masa menyuntik pintu tidak buku-buku? Seorang arsitek jago membangun gedung tetap yang puluhan tingkat, tetap dia butuh orang kecil, butuh tukang tembok, butuh pekerja. Lah ini, makanya semua orang tidak boleh besar kepala. Saya dulu ingat nasihat bapak saya ketika berkata, kamu jangan jadi orang yang besar kepala. Dan benar ini, saya rasakan pada tahun 70-an ketika saya pergi ke Tanah Suci ke Mekah. Saya mencari kopiah nomor 10, sulit. Sampai saya nangis, begini jadi orang yang besar kepala. Paling gede di sana nomor 7. Benar ibu bukan seri, aduh belum bisa ngomong. Tak. Saya mau serius, tapi anda seri, ya sudah saya ikutan. Nah, dari sini silaturahmi itu. Bagaimana memelihara silaturahmi? Tidak ada perbedaan yang kecil dengan yang besar. Kelak kalau adik-adik jadi perusahaan, siapa tahu sekarang anda adik jadi karyawan, besok pulang ke Indonesia anda jadi direktur perusahaan besar. Tidak cukup amin, harus usaha. Biar amin-aminan, hari malas tetap gelandangan. Nah, ada riwayat dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab seorang khalifah, seorang raja. Kalau di negara republik sejajar dengan presiden. Umar tuh sering menyamar pakai baju yang jelek, baju yang lusuh, pergi masuk ke desa-desa, ke kampung-kampung, ingin tahu ada rakyat saya orang yang menderita, orang yang sengsara. Sampai dalam riwayatnya, ih si eta ngobrol wae atuh mah nya. Sia teh. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sok deh. Sukses. Saya juga harus ada selingan kok, manusia dan monyet. Silakan, bebas saja, bebas. Nggak apa-apa. Ayo bebas monyet. Nah, nggak apa-apa, sok. Apa? Sekali masih ngobrol aja. Insya Allah saya lempar sebentar lagi saya. Dulu aing mah. Nah, gitu lupa lagi. Jadi gitu eta jadi salah saya. Nah, dalam riwayatnya Umar sering menyamar. Satu waktu beliau keliling masuk ke desa-desa, kampung-kampung, sampai ada di riwayatnya ada satu keluarga miskin, istrinya melahirkan. Sekali lagi catat, keluarga miskin, istrinya yang melahirkan. Ini jadi perhatian pada kita bahwa sudah ada dari sononya, meskipun miskin tapi melahirkan tetap. Sudah tahu miskin, terus lagi hamil lagi, nggak apa-apa. Itu kerjaan si Cecep. Nah, ya sibuk ke bapak ya. Nanti kesimpulannya ditanya di rumah, apa sih ceramahnya? Spanduk. Aduh, aing mah. Ayo, kesana lagi. Kakarak di Korea nih kesibuk ya aing. Nah, apa? Saudara saya orang Korea. Coba tinggal di dada. Saya baru seumur-umur jadi kiai lagi ceramah ada yang dada. Tidak tahu dia saya lagi ceramah. Kepaksa saya juga. Gimana ya terasa di pesawat. Aduh aing. Tobat agim gitu ini. Aduh, saya yang baru turun dari Mekah ya. Orang lain belum pergi dia udah datang. Aduh, mesti sampai kaki. Nah, ayo gelis di Korea apa ya? Nah, beliau tuh jalan masuk sampai ada satu keluarga miskin, istrinya melahirkan. Umar membantu menanak air, memasang kayu bakar, kemudian pulang dulu istrinya disuruh bawa makanan.
Setelah beres, orang miskin terkejut ketika tahu yang membelah kayu bakar Umar bin Khattab, khalifah yang mulia. Nah, ini pemimpin Islam. Masih ada di kita ini pemimpin yang begitu, deh? Wah, banyak. Kalau ada pemilihan tuh ke daerah-daerah semua. Setelah terpilih mah tidak nongol lagi. Iya. Liur mau kabel ini. Nah, ini silaturahmi yang dijalankan oleh kita zaman itu. Sekarang itu sangat sulit. Islam mengajarkan untuk memelihara silaturahmi, tahabu, saling beri hadiah agar kau saling mencintai. Coba lihat di kampung halaman kita, di tanah Sunda juga masih banyak. Antarin punya pohon mangga berbuah aja, tetangga ngerasain biar satu biji. Ini mengikatkan tali persaudaraan yang kuat. Sekarang mah individualistis sudah menonjol. Bandung, Jakarta, kota-kota gede sudah individualistisnya sudah kuat. Punya pohon mangga berbuah ditutupin pakai kawat, terus pakai setrum. Itu sama dengan nawarin kepada tetangga, mari kalau pengen ngerasain modar. Padahal berapa juta harganya mangga. Nah, di sini Islam mengajarkan kita itu saling meri. Karena apa? Layad hulur jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Yang bahayanya silaturahmi itu punya bahaya yang besar. Putusnya silaturahmi itu. Bahayanya bukan ditempeleng, bukan dilempar, bukan ditembak, bukan. Itu gampang laporan sama yang berwajib. Dalam ajaran Islam, salah satu doa yang sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah doa orang yang teraniaya, doa orang yang tersakiti. Hati-hati. Doa orang yang teraniaya, tersakiti itu langsung diangkat naik ke langit. Tidak ada hijab yang menghalangi dan dijamin total pasti dikabul. Bagaimana kalau saya seorang pejabat pembesar? Saya orang kaya. Mari Pak. Sini dek. Sini. Parupa wae aing mah. Sebentar. Nggak mati duluan, nggak minum dulu kan. Nah, bagaimana kalau saya seorang pejabat, seorang gede? Saya senang melihara ayam. Sekali waktu ayam saya hilang, diambil oleh bapak ini. Ayam. Iya nanti kali Riki aing yang kudu ceramah, yang kudu nyaksian menerkeun ieu. Nah, sekali waktu ayam saya hilang, dicari ke sana ke sini nggak ketemu. Ada yang laporan ke telinga saya, maklum ke orang gede mah banyak yang suka jilat. Pak, si Mang itu kemarin menyembelih ayam, belum tentu dia. Tapi karena saya orang gede, pejabat, orang kaya, saya samperin. Lu nyolong ayam gua? Ah tidak Pak. Tak tempeleng. Kalau iya, kalau tidak, sakit hatinya difitnah orang. Istrinya tidak mau suami ditempeleng orang. Ibu yang melahirkannya akan sakit kalau anaknya ditempeleng orang. Tapi hati sakit melawan tidak berani. Bayangkan bagaimana kalau orang itu bangun tengah malam. Laili fatahajat, sholat malam. Lalu dengan bercucuran air mata dia berdoa tengah malam. Ya Allah, sakit hati saya sama si Anu. Tapi saya tidak bisa melawan. Dia orang gede, punya jabatan, orang kaya, orang pangkat. Saya orang kecil. Ya Allah, demi nama dan kebesaran-Mu saya memohon, mudah-mudahan orang itu Anu. Jadi itu doa tidak bisa ditolak. Tidak sedikit pejabat yang terjatuh, tidak sedikit pengusaha yang bangkrut. Salah satunya doa orang yang tersakiti. Ini yang harus hati-hati. Anda punya jabatan, Anda punya kedudukan, Anda melupakan tindakan Anda kadang-kadang menyakitkan orang lain. Bagaimana kalau orang itu berdoa hancur kita? Nah, di sini yang harus hati-hati. Apalagi menyakiti hati orang itu kadang-kadang tidak terasa. Misalnya adik-adik yang sudah menikah, ibu-ibu, dibelikan gelang oleh suaminya, itu mah hak ibu. Terus ibu bercerita sama tetangga, ini dek, tadi malam suami saya membelikan gelang 4 kilo. Nggak masalah, itu hak Anda. Tapi Anda tidak tahu yang diajak ngobrol lagi nangis batinnya karena anaknya mau dipecat dari sekolah. Sudah 5 bulan tidak bayaran. Anaknya sudah mau dipecat, sementara ada tetangga yang ngobrol-ngobrol gelang ratusan ribu, ratusan juta. Apa nggak merasa disakiti dia? Hati-hati. Anda pulang dari Korea, sehebat-hebatnya di sini, datang ke sana, Anda ceritakan, wah di sini tuh begini, penghasilannya segini. Yang diajak ngobrol belum makan dari pagi, apa bukan menyakiti?
Ini yang harus kita sadari. Nah, ini yang sangat penting. Menjaga hal yang begini-begini. Karena kalau orang sudah mulai tersinggung hatinya, dia berdoa kepada Allah, tidak ada satu jabatan pun yang bisa menghalangi. Dia amruk, dia total. Ini barangkali yang harus kita ingatkan. Silaturahmi yang harus dijaga betul-betul. Dan nyanyi.